Nah, pertanyaan saya pada peneliti dulu. Apakah hasil dari Amerika itu sudah diserahkan ke Badan POM? Jawab aja langsung, Pak. Apakah hasil uji apa tadi praklinik namanya itu ya, yang ke binatang tadi sudah diserahkan ke Badan POM, Pak? Ketika mengajukan PPUK fase tahap 1. Siapa yang bisa jawab nih? Penelitinya, minta tolong. Pak Terawan atau Pak Enggak, Muklis, ya, Pak kami Muklis persilakan. Pak Joko. Muklis ini belakangan jadi kalem. Udah diserahkan nggak, Pak? Ini siapa yang bisa jawab? Ini masa nggak bisa jawab? Kan pertanyaan saya clear tuh. Pertanyaan saya itu. Coba saya tanya si Pak Edi Wuryanto. Paham nggak Pak Edi pertanyaan saya? Sangat paham, Pak Saleh. Nah, kan gampang jawabnya. Apakah hasil itu sudah diserahkan ke Badan POM? Saya mau buktikan ini bahwa Badan POM nggak fair gitu loh. Coba, Pak. Udah diserahkan nggak? Ini siapa sih yang bisa jawab ini? Bisa dari peneliti menyampaikan, ini sederhana banget Pak Saleh punya pertanyaan. Atau dari Badan POM-nya juga menjelaskan, sudah terima atau belum? Mulai izin, Ibu. 2020. Izin, Ibu Ketua. Pak Saleh, kami persilakan. Saya sebetulnya makanya saya minta dengar dari yang peneliti dulu. Ya kan, tadi Pak Terawan jelas mengatakan di Amerika sudah ada. Secara etika memang, tuh, kalau sudah dilakukan di suatu negara, itu berlaku hukumnya di seluruh dunia. Karena ini ilmu eksakta, itu yang disebut dengan ilmu alam. Itu kan makanya ada IPA, IPS itu kan itu. Ini bukan IPS nih, ini IPA. Ya enggak, kalau udah ilmu alam, nature, ya udah berarti pasti begitu. Kalau udah di sana begitu, ditaruh di sini juga begitu. Ini kan masalah waktu aja nih. Nah, saya mau buktikan. Badan POM itu mendatangkan AstraZeneca di sini, emergency use authorization di luar negeri. Kenapa itu boleh? Itu kemarin emang Sinovac itu memang betul-betul dilakukan ujinya di sini. Kan kalian cuma datang ke sana, ke Cina, meriksa. Ini ada nih Prof. Terawan ini, coba ditanya. Datang ke Cina memang periksa semua. Dilakukan semua tahapan-tahapan tuh, detail. Ini gimana kita nih bangsa Indonesia kayak gini nih, mempersulit diri sendiri. Apa-apaan ini? Ini tolonglah, ini para peneliti angkat bicara dulu dong, jangan takut ini Pak Muklis ini. Ya enggak? Kalau kayak gini ini nggak bisa ini, nggak akan selesai. Saya tanya, emang Badan POM kemarin itu waktu emergency use authorization-nya yang dari Sinovac itu, Cina itu dilakukan fair nggak seperti yang betul-betul memang dilakukan di luar negeri? Kalau nggak salah kan cuma bawa MUI ke sana, kemudian Badan POM datang ke Cina, terus periksa-periksa, pegang-pegang dikit, ya kan? Habis itu udah selesai. Dan itu tidak pernah dipaparkan di sini hasilnya loh, mohon maaf. Dan kita sudah pernah tanya itu. Nah hari ini, kemarin kalau nggak salah, AstraZeneca masuk 1,1 juta dosis. Ibu Penny mengatakan itu sudah emergency use authorization di luar negeri. Kita percaya pada mereka. Ini Amerika nggak dipercaya. Nggak, tolong deh, ini Ibu Penny jelaskan dulu. Ini pertanggungjawaban sebagai pejabat publik yang paling tinggi di Badan POM dan sudah hampir 2 periode ini. Saya minta dijawab dulu, Bu Ketua. Baik, silakan Bu Penny. Ya, saya menjawab pertanyaan dengan apakah Badan POM melakukan secara fair untuk semua pihak. Tentu kami melakukan semuanya sesuai dengan tahapan-tahapan yang Saleh. Ini yang saya bilang tidak fair. AstraZeneca produk bangsa lain tuh cuman data mutu. Ini data akademik. Data akademik itu jangan-jangan memang sudah ada publikasi akademiknya. Itu yang diberikan ke sana. Itu nggak diakui. Nah, kata terlambat lah ini segala macam. Habis itu sekarang kan, ini kan sudah ada bakar larangnya nih. Apa hubungannya dengan tahap kedua itu? Uji klinis tahap kedua. Kenapa itu dipersulit? Ini gini loh, kita ini lagi membela bangsa kita ini. Kalau kita tidak bangga dengan bangsa ini, siapa lagi yang bangga sama kita? Emang orang Cina mau bangga sama kita ini, bangsa Cina itu. Bangsa Jerman mau bangga dengan bangsa kita. Enggak ada orang bangsa lain akan bangga dengan kita. Cuman bangsa kita sendiri yang kita bisa banggain, siapa lagi sih? Saya nggak ada yang nggak kenal ini, Pak Muklis saya nggak kenal. Demi Tuhan baru hari ini saya lihat ini. Siapa lagi Pak, apa yang belakang itu? Yang dari tadi diam sekali itu.
Joko. Pak Joko, nggak kenal Pak, nggak pernah ketemu. Saya ke Semarang nggak ikut. Tanya nih mereka, nggak ikut saya. Tapi karena ini produk dalam negeri kita harus bela. Kenapa Ibu Penny kok seperti itu? Kenapa Badan POM seperti itu? Badan POM itu harus diaudit juga. Kita pengawasnya. Nggak bisa ini cara-cara begini. Dari tadi saya udah ngantuk saya dengar sana sini, nggak jelas. Ini inti rapat ini. Apa? Masalahnya apa kita ini? Nanti besok-besok ada kita mau sekolah ke luar negeri aja diperlambat, dipersulit di sini. Kita mau bangun sekolah dipersulit, mau bangun rumah sakit dipersulit, mau mengobati orang dipersulit. Apalagi yang bisa kita lakukan di Indonesia ini? Tolonglah ini pakai akal sehat, pakai hati. Ini saya minta tolong ini Pak Joko yang belakang ya. Karena Pak Muklis bukan takut sebetulnya, malu sudah. Makanya nggak jawab. Tolonglah Pak Joko ini kira-kira tadi itu Pak, yang soal apa tadi data yang dari Amerika itu Pak. Minta tolong Pak Joko jelaskan pada kami Pak. Saya ini mantan dosen Pak, 12 tahun saya pegawai negeri jadi dosen. Padahal saya paham ini soal akademik ini. Untuk semua kepentingan merah putih bangsa ini kok kita kayak menyusahkan diri satu sama lain. Badan POM tidak bisa independen kalau seperti ini posisinya. Dan Pak Muklis jangan takut Pak Muklis. Buka saja datanya. Jangan karena ini kemudian Pak Muklis jadi takut. Kalau memang ini berhasil kita terusin, kalau memang gagal kita stop. Tapi jangan kita kemudian seolah-olah mencari-cari ada masalah gitu loh. Karena kalau saya tanya pada Badan POM, Sinovac itu mengalami yang sama kayak begini nggak? Kita cek semuanya persis seperti ini. Cobalah berlaku adil bagi negeri ini. Jangan anak bangsa sendiri yang buat kemudian jadi masalah. Jadi tolong kalau memang uji klinis tahap 1 cuma soal safety kan sebenarnya sudah nggak ada masalah, nggak ada yang mati kan? Ada yang mati nggak Pak Muklis? Ada yang sakit parah nggak? Tidak ada. Ya sudah selesai dong mestinya. Nah maksudnya kalau kayak gini-gini kita bahas dengan tenang, mudah-mudahan bangsa ini bisa punya persembahan dalam era pandemi saat ini. Jangan bangsa-bangsa lain dapat uangnya, dapat pengakuannya, kita sendiri cuma jadi penonton. Genos saja kami susah Pak Menristek. Apa yang menjadi keinginan Pak Jokowi? Inpres nomor 6 2016, percepatan pengembangan obat vaksin dalam negeri. Ini momentumnya. Pak Jokowi teriak, cintai dalam negeri, tolak impor. Kalau saya dengar model begini, mohon maaf ya, tidak ada dukungan politik dari Bapak Ibu sekalian. Loh presidennya teriak apa, kementeriannya dan lembaga lain kok bikin apa? Presiden teriak cinta dalam negeri loh, termasuk obat dan vaksin itu, termasuk juga Genos. Kalaupun kurang-kurangnya kita nikmati lah produk dalam negeri, nggak bikin kita mati kok. DPR RI ini sebagai informasi, saya teman baru dapat kabar nih. Banyak anggota DPR RI ini belum mau vaksin, tunggu vaksin Nusantara. Saya ulangi lagi, banyak anggota DPR RI tidak mau vaksin, tunggu vaksin Nusantara. Banyak menteri, mantan menteri telepon kami, kapan ini barang dirilis kita mau pakai vaksin Nusantara. Mereka bukan orang-orang bodoh Bu ini. Jadi jangan kemudian seolah-olah kami nggak tahu, pakai berbagai cara kemudian mempersulit ini semua. Terima kasih Bu Ben.